Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan seluruh peserta yang saya cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dan melaksanakan kegiatan lomba pada hari ini. Saya, Evelina Dewi Putri, hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema tentang berhenti intimidasi, perundungan atau risma yang lebih dikenal dengan istilah pembulian. Mengutip hasil rentas pembulian Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal sebagai perundungan, penindasan, atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau suatu kelompok yang merasa dirinya lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti dan menimbulkan kerugian secara terus-menerus, baik secara verbal dan non-verbal. Hadirin yang saya hormati, tanpa kita sadari, pembulian telah terjadi di lingkungan kita dan bisa menjadi masalah serius jika dibiarkan. Mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan yang usianya masih sangat kecil. Menurut UNICEF dapat diidentifikasi melalui 3 ciri, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi berulang kali, dan perbedaan kekuatan. Pembulian bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Mengapa ini terjadi? Pembulian biasanya terjadi karena suatu masalah kecil yang memicu pelaku merasa dirinya lebih daripada korban. Contohnya merasa dirinya lebih hebat. Seperti sang korban tidak sengaja melakukan kesalahan kepada sang pelaku, seperti menertawakan, sehingga pelaku tidak terima dan menindas korban. Sekolah biasanya menjadi tempat di mana perundungan ini terjadi. Ada banyak jenis pembulian. Bentuk umum yang terjadi di sekolah adalah berkata-kata kasar terhadap orang lain, baik dalam bentuk ejekan dan bahkan ada yang sampai melakukan tindak kekerasan yang berhubungan dengan fisik. Contohnya seperti mendorong, memukul, dan menendang. Seperti di beberapa contoh di sekolah yang ditampilkan di media sosial, perundungan terjadi dengan cara mengejek teman, mencemooh orang tua, dan sehingga memicu amarah di antara mereka. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bisa terjadi secara terus-menerus jika dibiarkan. Hal ini harus dihindari dan tidak patut untuk dicontoh, baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dampak yang diterima bagi korban tindakan ini dapat menjauhkan persaudaraan di kalangan pelajar, tidak ada semangat melakukan interaksi dengan yang lain, trauma, bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi hingga bunuh diri. Betapa tragisnya dampak pembulian. Hadirin yang saya hormati, coba pikirkan bagaimana jika kita menjadi korban pembulian. Kita tidak dapat menjalani hari dengan damai. Setiap hari harus hidup di bawah tekanan orang lain dengan penuh ketakutan. Sangat miris, bukan? Di mana hati nurani sudah tidak nampak lagi, di mana kebebasan berekspresi sudah tidak dihargai lagi. Katakan tidak untuk pembulian, kawan. Kita generasi penerus bangsa, saling menghargai adalah hak hakiki yang harus kita penuhi. Ada beberapa cara menghadapi pembulian. Di antaranya membangun konsep diri yang lebih baik, berteman dengan banyak orang, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa percaya diri, dan saling menghargai sesama. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak melakukan pembulian. Mari menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter, yang bisa mengukir prestasi baik agama, bangsa, dan negara. Seperti kata-kata motivasi yang dikutip dari Najwa Shihab, kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah batas untuk ditaklukkan. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Selamat pagi dan terima kasih.